Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awali kegiatan pembelajaran pagi ini dengan doa agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Langsung saja, pagi ini untuk sejarah minat masuk di kompetensi dasar 3.6 dengan materi pembahasannya yaitu sumber sejarah. Bicara tentang sumber sejarah, mungkin bisa kalian pahami dulu gitu ya, apa dari makna dari sumber sejarah atau inti dari sumber sejarah. Sumber sejarah yaitu merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Jadi sumber sejarah ini untuk memudahkan para peneliti atau para ahli sejarah gitu ya dalam mengungkap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Mari kita lihat peta konsepnya untuk memudahkan alur pembahasan materi sumber sejarah. Di sini sumber sejarah dibagi menjadi dua, ada sifatnya dan ada bentuknya. Nah, untuk sifatnya di sini ada dua, ada sifat primer atau sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian untuk bentuknya di sini ada 4 pembagian, ada sumber benda, sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber audiovisual. Atau sumber audiovisual ini bisa termasuk juga ke sumber benda seperti itu. Sekarang kita bahas untuk sifat sumber sejarah terlebih dahulu. Tadi dalam peta konsep sudah dibagi menjadi dua, ada sumber primer dan sumber sekunder. Nah, untuk sumber primer ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber pertama atau utama ataupun asli gitu ya. Jadi sumber primer ini adalah keterangan langsung dari pelaku atau saksi sejarah, atau bisa juga berupa dokumen asli, laporan atau catatan benda peninggalan sejarah dan artefak lainnya. Artinya di sini adalah tingkat validitasnya tinggi gitu ya. Oke, kemudian untuk sumber sekunder ini adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Nah, keterangannya yang diperoleh dari pihak kedua seperti buku teks, kemudian koran, majalah, ensiklopedia, dan tinjauan penelitian lainnya. Jadi sumber sekunder ini adalah sumber kedua gitu ya, bukan dari sumber asli ataupun utama. Itu perbedaan antara primer dan sekunder. Sekarang kita masuk ke bentuk sumber sejarah. Tadi di peta konsep kita sudah mengetahui bahwa bentuk sumber sejarah ini dibagi menjadi 4. Ada sumber benda, sumber tulisan, sumber lisan, dan sumber audiovisual. Kita masuk ke sumber benda terlebih dahulu. Sumber benda ini banyak jenisnya, atau bisa juga disebut dengan sumber asli gitu ya, sumber benda ini. Contohnya seperti ada artefak, ada fosil gitu ya. Kemudian ada bangunan bersejarah lainnya seperti candi gitu ya. Itu contoh bangunan sejarah. Kemudian yang kedua ada sumber tulisan. Sumber tulisan ini berupa prasasti. Walaupun prasasti ini sebuah batu, bisa juga masuk ke dalam benda. Karena batu ini ada tulisannya, kita masuk ke dalam kategori sumber tulisan gitu ya. Karena yang bisa diselidiki, yang bisa dicermati adalah tulisannya untuk bukti sejarahnya seperti itu. Kemudian sumber tulisan lainnya ada naskah, contohnya seperti naskah proklamasi gitu ya, ada teks seperti itu. Kemudian ada dokumen, ada arsip dan buku gitu, itu sumber tulisan. Kemudian yang ketiga ada sumber lisan. Nah, lisan ini berarti menyampaikan secara langsung gitu ya. Contohnya ada hasil wawancara, misalkan wawancara dari para saksi sejarah atau saksi kejadian gitu ya. Kemudian ada pelaku kejadian ataupun korbannya yang masih hidup tentunya gitu ya, yang bisa kita wawancarai seperti itu. Kemudian ada sumber lisan lainnya, contohnya ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini contohnya ada mite, legenda, dan dongeng seperti itu, yang turun-temurun gitu ya. Biasanya kita mendapatkan cerita, contoh kalau di Jawa Barat ada Sangkuriang dan Dayang Sumbi seperti itu. Peristiwa apa? Gunung Tangkuban Perahu, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu seperti itu. Oke, berikutnya ada sumber audiovisual. Contohnya di sini ada video dokumenter dan rekaman video. Contohnya ada suara rekaman Bung Tomo gitu ya, saat berpidato pada saat gerakan peristiwa 10 November di Hari Pahlawan. Oke, itu bentuk sumber sejarah. Kemudian sumber-sumber sejarah tersebut belum tentu seluruhnya dapat menginformasikan kebenarannya secara pasti. Oleh karena itu, sumber sejarah tersebut perlu diteliti, dikaji, dianalisis, dan ditafsirkan dengan cermat oleh para ahli. Nah, untuk mengungkapkan sumber sejarah diperlukan berbagai ilmu dasar. Nah, di sini ada ilmu-ilmu dasar yang membantu penelitian sejarah. Contohnya seperti epigrafi,
ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno yang terdapat dalam prasasti ataupun kitab kuno, gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada ilmu dasar atau ilmu bantu lainnya seperti ikonografi, mempelajari tentang patung. Kemudian ada numismatik yang mempelajari mata uang. Berikutnya ada ceramologi, nah itu yang mempelajari tentang keramik. Kemudian ada geologi yang mempelajari lapisan bumi, ini terkait dengan penemuan fosil gitu ya, seperti itu. Atau usia bumi dalam sejarah juga ada gitu ya. Kemudian ada paleontologi yang mempelajari tentang sisa makhluk hidup yang sudah menjadi batu atau fosil tadi. Kemudian ada paleontropologi, nah ini mempelajari bentuk manusia yang paling sederhana hingga sekarang. Ini yang paling sederhana dari zamannya manusia purba gitu ya. Kemudian berikutnya ada filologi, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa yang terdapat dalam bahan tertulis seperti itu. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini pembahasan dari sumber sejarah. Silakan kalian pelajari lebih lanjut, cari referensi lain atau sumber lain untuk memperdalam lagi materi tentang sumber sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.